Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah seni budaya, dan topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang karya seni rupa. Bicara tentang karya seni rupa itu identik sama yang namanya keindahan, terus ada kreativitas di sana, ada rasa yang tertuang dalam karya dan juga dapat dinikmati oleh orang banyak. Beberapa ahli sepakat, baik itu Susanne atau Mary, Hawking, terus ada Corey, ada Kattopadhyay. Mereka sepakat bahwa inti dari sebuah karya seni itu untuk dinikmati. Apalagi kalau menurut Hawking. Kalau menurut Hawking, karya seni rupa itu adalah bentuk dari ekspresi. Jadi ekspresi seseorang yang kemudian ia imajinasikan, lalu ia coba tuangkan atau terapkan itu dalam sebuah karya yang nantinya akan dipamerkan di hadapan orang-orang. Jadi misalkan kita buat sebuah patung. Nah, kalau kayak kita itu ada Tugu Monas. Nah, itu juga merupakan salah satu karya seni yang mana semua orang bisa menikmatinya. Dan di dalam patung Monas itu juga terdapat simbol-simbol, begitu juga dengan kota-kota lain. Jadi biasanya dalam sebuah kota itu pasti ada sebuah monumen yang identik sama kota tersebut. Jadi simbol atau karya seni rupa itu punya arti di dalamnya. Dan karya seni rupa itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan wujudnya, ada juga yang berdasarkan fungsinya, ada juga yang berdasarkan masanya. Oke, dari ketiganya tadi kita akan bahas tentang masanya terlebih dahulu, karena untuk fungsi dan wujud itu terlalu dekat kaitannya, jadi harus kita bahas bareng-bareng. So, yang pertama adalah berdasarkan masanya. Untuk masa ini sendiri itu terbagi menjadi 3 lagi. Jadi ada yang namanya tradisional, ada modern, ada juga kontemporer. Nah, jadi maksud dari masa ini adalah seperti klasifikasinya, kayak dari generasi ke generasi. Kalau yang pertama tadi ada tradisional, itu identik dengan turun-temurun, sesuatu yang tidak dirubah. Baik itu dari zaman lampau hingga sekarang, itu bentuknya masih sama. Contoh seperti pembuatan patung dewa dewi milik agama orang lain. Nah, itu identik, dia nggak mungkin merubah bentuk dewanya atau merubah bentuk desain patungnya, karena itu diturunkan secara turun-temurun. Contoh lainnya juga seperti perwayangan, ada tokoh, ada karakter, dan itu tidak dirubah. Jadi mau itu di zaman lampau ataupun di zaman sekarang, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan. Jadi hasilnya akan kurang lebih sama. Jadi dipertahankan nilainya, karena biasanya yang turun-temurun itu terdapat nilai besar di dalamnya. Lalu ada masa yang namanya masa modern. Kalau untuk masa modern ini adalah karya yang mendapat pembaharuan. Contoh misal kita membuat Gucci, kita tahu Gucci bentuknya bermacam-macam, dan tidak hanya itu, kalau dulu itu bentuk Gucci-nya polos, sekarang itu akan diperbarui, jadi akan ditambahkan beberapa corak di dalamnya. Coraknya tersebut bisa kita rubah-rubah. Misal kita menggunakan motif bunga atau ada motif hewan di sana, anything. Bahkan ketika kita menggunakan bunga-bunga, kita bisa mengganti bunga tersebut dengan bunga yang kita inginkan. Jadi tidak ada patokan pasti. Cukup dengan bentuknya Gucci misal, atau bentuknya dengan yang lain, motifnya yang berubah-ubah, warnanya yang beragam. Itu namanya karya modern. Itu karya yang selalu mendapat pembaharuan. Kalau istilah kita itu selalu di-upgrade atau selalu update. Dan masa yang ketiga yaitu masa kontemporer.
Kontemporer ini beragam ya. Kontemporer di sini berarti bebas. Jadi bentuknya itu tidak monoton, bukan juga pembaharuan dari yang lain. Jadi dia bebas. Ada yang mencampurkan antara tradisional dan modern. Itu juga termasuk kontemporer karena dia bebas mau seperti apa, atau seperti yang abstrak. Abstrak ini sedikit sulit dipahami ya, karena hanya beberapa orang yang mampu menikmatinya. Karena seringkali kayak tercampur atau terkamuflase, tapi ada beberapa orang yang bisa menikmati itu. So, karya seni yang kedua itu berdasarkan fungsi. Ada 2 buah fungsi di sini. Kalau tadi masanya ada 3, kalau ini fungsinya ada 2. Yang pertama disebut juga dengan murni, yang kedua terapan. Karya yang disebut murni di sini itu karya yang pure, itu bentuk dari ekspresi, bentuk kreativitas seseorang. Lalu apakah terapan itu bukan dari kreativitas? Terapan itu bagian dari kreativitas juga. Bedanya kalau yang fungsi itu untuk dinikmati, intinya untuk dinikmati. Sedangkan kalau terapan itu dia memiliki fungsi guna atau nilai daya guna. Contoh seperti vas bunga kah, topeng kah, kayak gitu loh. Dia ada fungsinya. Sedangkan yang murni tadi identik sama seperti lukisan atau kaligrafi. Nah, itu namanya fungsi karya seni rupa versi murni. Sedangkan untuk fungsi karya rupa seni terapan itu sesuatu yang memiliki nilai guna, seperti meja tadi kayak gitu, atau kursi kah. Nah, ada kan kursi yang dihias mewah seperti kursi pelaminan, beda toh sama kursi makan kayak gitu. Dan fungsi yang lain baik itu murni maupun terapan, tadi ada lagi yang namanya fungsi individual sama fungsi sosial. Kalau fungsi individual itu karya yang dibuat hanya untuk dirinya sendiri, untuk dinikmati olehnya. Sedangkan fungsi sosial tadi memang karya yang sejak awal itu ditujukan untuk orang banyak, seperti monumen yang saya bilang tadi. Sedangkan untuk yang individual tadi seperti lukisan, yang mana dia menikmati itu untuk dirinya sendiri, tujuan utamanya. Terkecuali lukisan itu memang ditujukan untuk pameran atau untuk hal yang lainnya. Berikutnya adalah karya seni rupa berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, karya seni rupa ini terbagi menjadi 2. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi, dia identik sama panjang kali lebar, atau bisa dibilang dia memiliki panjang dan dia memiliki lebar. Jadi dia identik sama yang namanya perpaduan garis, seperti titik kah, atau garis-garis tertentu yang disambung-sambung nanti bisa membentuk sebuah pola. Nah, itu namanya karya seni rupa versi 2 dimensi. Dan yang kedua itu ada namanya karya seni rupa 3 dimensi. Yang mana kalau karya yang 3 dimensi ini identik sama ada yang namanya panjang kali lebar sama tinggi. Artinya dia memiliki ruang. Ada memakai ruang yang besar. Ada volume di sana. Contoh dari keduanya untuk versi yang murni, karena tadi kan kita punya fungsi murni dan terapan. Ini contoh dari keduanya, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi, tapi versi yang murni. Untuk yang 2 dimensi, dia identik seperti lukisan, terus seni ilustrasi. Seni ilustrasi ini seperti gambaran yang menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang kalau kita lihat kita bisa nangkap apa itu maksudnya. Itu namanya ilustrasi, kayak seperti kisah, nah, atau komik. Itu dia, itu gambar yang ada ceritanya dan kita bisa melihat tujuan atau gambar yang ingin dituangkan oleh si penulis. Lalu ada mozaik. Mozaik ini seperti puzzle, itu kan disusun.
atau juga karya seni rupanya mirip seperti puzzle, tapi dia dari kulit telur misal yang disusun, atau seperti bunga yang dikeringkan terus ditempel-tempel. Nah, seperti itu namanya mozaik, sesuatu yang susun mozaik. Lalu ada kaligrafi, yaitu bentuk tulisan Arab, bukan bentuk sih namanya, itu identik sama tulisan Arab atau tulisan indah, meski itu bukan Arab. Dia bisa berbentuk dengan tulisan indah yang lainnya, baik itu Cina kah, Jepang kah, Korea kah. Tapi kalau dia memancarkan keindahan, dia masuk dari bagian kaligrafi. Lalu ada juga batik. Nah, batik ini juga bagian dari 2 dimensi. Yang dimaksudkan batik ini batiknya itu loh ya, menggambarnya. Nah, itu masuk dari bagian 2 dimensi. Sedangkan fungsi murni untuk yang 3 dimensi itu seperti patung, jelas ya. Jadi patung itu pasti memiliki volume atau dia memiliki panjang, lebar dan juga tinggi. Intinya dia memerlukan ruang. Baik itu besarkah, kecilkah, dia perlu ruang. Berbeda dengan seni lukis tadi, dia cuma sebentuk selembaran kertas atau selembaran kanvas, tapi intinya seninya kan sekedar paper kayak gitu. Nah, selain patung, karya seni rupa 3 dimensi ada dalam bentuk benda-benda hias. Kalau sekarang itu apa ya namanya, yang bentuknya kecil-kecil seperti pot bunga, terus ada bentuk-bentuk lucu-lucu gitu, boneka, itu juga termasuk karya seni rupa loh. Berikutnya ada topeng. Topeng itu memiliki ruang, walaupun tidak begitu besar, tapi dia berbentuk benda. Nah, ada juga seperti vas bunga yang seperti saya bilang tadi, semacam guci. Lalu ada karya seni rupa yang berdasarkan terapan versi 2 dimensi. Versi 2 dimensi untuk yang murni, yang terapan itu adalah teknikalnya, yaitu teknik sablon. Nah, sablon itu kan semacam menggambar tapi pakai mesin kan ya. Itu namanya terapan. Jadi ada alat di sana. Itu terapan, seperti teknik sablon. Atau juga seni grafis, itu fotografi. Karena fotografi, kalau kita lihat foto itu kan hasilnya 2 dimensi ya. Jadi kayak selembar foto itu kan bentuknya sama kertas, bedanya dia tidak dibuat tangan tapi dia dipotret. Nah, itu juga namanya karya seni rupa versi 2 dimensi dalam kategori terapan. Kalau kategori murni dia dibuat oleh tangan kita sendiri. Kalau dia terapan, ada alat yang digunakan yang bisa dibilang praktis, seperti sablon. Kita cuman desain di komputer, terus kita print di kain, di baju, anything, spanduk, terserah. Lalu ada yang namanya seni fotografi tadi, dia menggunakan kamera, dia menggunakan handphone, terserah. Yang jelas ada hasil karya di sana. Kan ada tuh gambar-gambar yang unik-unik atau gambar yang lucu-lucu. Nah, yang keren-keren itu juga. Jadi kalau kita selfie itu juga bagian dari karya seni, karena kita berekspresi di sana. Seperti itu kira-kiranya. Lalu ada karya seni rupa terapan versi 3 dimensi. Itu seperti yang saya bilang tadi, dia memiliki fungsi seperti perabotan rumah atau bangunan rumah itu sendiri. Jadi karya seni rupanya itu seperti rumah atau bangunan gedung-gedung yang unik. Walaupun tidak unik, itu juga tetap karya seni karena dibutuhkan skill dan keahlian di sana. Kalau teman-teman perhatikan, setiap rumah tradisional atau rumah-rumah adat itu kan berbeda-beda, identik sama nilai kesukuannya. Nah, seperti itu. Ada nilai keindahan di dalam bangunan.
Lalu ada juga yang namanya lemari. Nah, ada lemari kaca, lemari kayu. Nanti kalau dari lemari kayu bentuknya seperti ini, atau ada lemari yang multifungsi, bisa langsung jadi kasur. Itu juga merupakan bagian dari karya seni yang basicnya itu lebih mengarah kepada fungsinya. Ada juga kursi, meja, keramik. Nah, keramik kan berbagai macam. Keramik ini bukan cuma keramik porcelain buat lantai ya, tapi buat yang lain juga ada keramik yang berbentuk pot bunga tadi. Ada keramik yang mungkin berbentuk seperti lambang something. Nah, kayak gitu. Intinya keramik atau kayak akrilik itu. Itu juga merupakan karya 3 dimensi ya, untuk seperti akrilik. Seperti piala juga termasuk, karena piala bola atau piala sepak bola itu beda sama pialanya anak lempar lembing misalkan. Nah, jadi dalam karya itu ada yang namanya identitas. So, selain murni dan terapan, dalam karya seni rupa itu baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, itu medianya berbeda. Kalau media untuk 2 dimensi ada kanvas, kain, kertas, identik sama yang seperti itu aja. Sederhana, karena fungsinya hanya menuangkan ekspresi. Berbeda kalau karya 3 dimensi. Dia bisa menggunakan semen, pasir, tanah, gipsum, platisin, logam. Sesuatu yang berbentuk, itu bisa disebut karya 3 dimensi dan bisa kita fungsikan untuk pembuatan karyanya. Kadang ada yang membuat karya 3 dimensi itu dari pepohonan yang dia tanam, terus selama proses pertumbuhannya dijaga nanti akan membentuk gambar sesuatu. Nah, itu juga merupakan sebuah karya ya. Lalu tekniknya, karena ini ada 2 dimensi dan 3 dimensi, maka teknik yang digunakan pun akan berbeda. Kalau teknik untuk 2 dimensi, pertama dia menggunakan 3M, yaitu melipat, menggunting, merekat. Loh, ini untuk yang mana ya? Melipat, menggunting, merekat. Itu untuk teknik mozaik tadi. Kan mozaik tadi menyusun-nyusun. Untuk yang disusun bisa dipotong-potong kayak gitu. Nanti dilem. Nah, ada teknik plakat. Teknik plakat itu maksudnya, ini tekniknya ya, teknik plakat yang mana nanti dia didesain. Nanti untuk plakatnya sendiri itu berubah menjadi karya 3. Nah, jadi untuk tekniknya itu sendiri masuk di karya 2 dimensi, tapi untuk karya jadinya si plakat tadi dia masuk ke dalam 3 dimensi. Berikutnya itu ada teknik collage. Teknik collage ini maksudnya ada teknik melukis. Ada teknik collage, ada teknik transparan. Intinya dia sama-sama melukis, cuman untuk transparan ini teknik melukisnya yang menimbulkan gaya atau rasa transparan. Lalu ada teknik batik. Teknik batik ini menggambar atau melukis juga, tapi dia menggunakan lilin. Kalau tadi kita menggunakan pewarna cat, krayon, atau yang lainnya, kalau batik ini dia menggunakan lilin sebagai pembatas warna. Nanti baru dia akan campurkan kain, diberikan tambahan warna ini. Nah, itu teknik membatik. Lalu ada namanya teknik menenun. Untuk di daerah kita nggak ada ya yang menenun. Biasanya di daerah-daerah Jawa sana masih banyak, dan saya belum pernah lihat proses seseorang untuk menenun itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu, bisa cari-cari atau baca atau lihat-lihat di internet, di YouTube, bagaimana proses seseorang itu menenun. Dan itu merupakan teknik dari karya seni versi 2 dimensi. Dan yang berikutnya ada teknik menyulam. Teknik menyulam termasuk dalam teknik 2 dimensi, karena di situ kita membuat hiasan di atas kain. Nah, baik itu nanti fungsinya untuk sapu tangan, atau fungsinya untuk taplak meja, atau untuk pakaian. Nah, terserah.
Tapi proses penggambaran itu sendiri ada dalam teknik karya seni rupa versi 2 dimensi. Setelah bicara tentang 2 dimensi, kita akan bicara teknik tentang 3 dimensi. Yang pertama itu ada teknik yang namanya teknik pahat. Itu identik sama pembuatan karya seni rupa yang berhubungan sama kayu, baik itu pembuatan meja kah, kursi kah, atau hiasan yang lainnya seperti lemari tadi yang menggunakan corak atau bentuk tertentu bisa menggunakan teknik pahat. Ada juga yang namanya teknik cor. Teknik cor ini untuk pembuatan karya yang menggunakan semen, gipsum, itu menggunakan teknik cor. Yang berikutnya ada teknik aplikasi, yaitu teknik seperti menempel-nempel. Jadi ada teknik yang mana kalau kita tempel-tempel itu akan menghasilkan karya seni rupa versi 3 dimensi. Misal seperti menempel di lilin, membuat karya yang lilin yang terpisah-pisah digabung menjadi satu. Itu juga termasuk teknik dari aplikasi. Atau seperti versi pembuatan rumah, kan ada tuh pembuatan rumah yang di atas itu ada seperti hiasan, di dinding itu di bawahnya plafon itu biasanya ada hiasan yang menggunakan gipsum. Itu kan ada yang tidak langsung menggunakan yang semen di atas, tapi ada yang gipsum itu yang ditempel ke atas. Nah, itu teknik dari 3 dimensi, namanya teknik aplikasi. Ada juga teknik anyam. Teknik anyam seperti yang tahu menambahkan atau menyusun tumbuhan, baik itu tumbuhan atau itu nanti mau dijadikan menggunakan tali kah, ya pokoknya tekniknya teknik menganyam, yang mana nanti akan menghasilkan benda. Kalau menganyam ini identik sama hasilnya biasanya itu keranjang bakul kalau istilah kita. Ada juga yang namanya itu keranjang yang buat di pundak, apa ya namanya, yang biasa dibawa orang ke sawah. Ada tas, bisa juga ada teknik menganyam. Sekarang banyak ya mulai menggunakan teknik-teknik tradisional untuk menghasilkan sebuah karya dan memiliki nilai jualnya cukup tinggi. Selain dari teknik menganyam, teknik pahat, teknik cor, aplikasi, ada yang namanya teknik sambung rakit. Wah, sambung rakit. Teknik sambung rakit ini bisa dilihat ketika kita membuat ketika seseorang membuat bangunan. Teknik sambung rakit ini bisa kita lihat ketika seseorang membuat bangunan. Di dalam bangunan itu biasanya yang dibuat dulu kerangkanya. Jadi ada kerangka besi yang panjang, lurus, itu disusun-susun, nanti dirakit. Ada yang menyerupai tiang, ada yang nanti dibikin seperti melengkung. Nah, itu namanya teknik sambung rakit. Jadi di mana ada tiang yang besar atau yang panjang, disusun membentuk pola tertentu, disambung menggunakan kawat-kawat kecil. Itu namanya teknik sambung rakit. So, untuk pembahasan kita tadi ada 3 poin besar tentang karya seni rupa, yaitu karya seni rupa tadi terbagi menjadi 3, yaitu ada masanya yang terbagi menjadi 3 lagi, ada yang namanya fungsinya yang terbagi menjadi 2, ada murni dan terapan, lalu yang terakhir ada wujudnya, yaitu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu adalah kesimpulan garis besar. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan kalau ada hal yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, silakan tanyakan di Classroom atau boleh chat pribadi saya. Nanti saya akan coba jelaskan pelan-pelan. Dan untuk kali ini tegasnya adalah silakan kalian buat seperti peta konsep beserta sedikit penjelasannya. Jadi kayak peta konsep, nanti ada keterangan di bagian bawah. Kalian buat yang seperti itu, lalu kumpulkan di Classroom. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.